Teng Indonesia niku riyen dibeto Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyae Nabi sangka dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo niku nganakno kirim donga wong mati ku ruwah. Perkarane khole Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati, dadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra iku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam rahayu. Cukup sampai Gus Bahak saja yang jadi korban. Apa ya? Ya diketawain lah. Ada juga yang dapat bully, tapi dia ini memang orangnya memang tetap masih terhormat. Karena Gus Bahak ini bisa dibilang orang yang alim. Benar-benar alim kok gitu. Sifatnya, karakternya hanya mungkin memang dia ini tidak paham soal ilmu nasab. Tidak paham sampai di mana penelitian orang-orang yang kita nasab. Orang kita nasab itu membaca mod itu udah lama. Tidak hanya 3 tahun, tidak. Kalau Kiai Madu udah lama, lebih lama lagi. Ada juga yang 4 tahun juga ada. 4,5 tahun juga ada. Yang 2 tahun juga ada, 1 tahun juga ada. Mereka tuh intent mempelajari, membaca. Jadi kalau bacaannya Gus Bahak itu bisa dibilang mengatakan semacam itu bacaan lama. Atau paling tidak misalkan ada yang baru, paling-paling dari si Suneo. Apa yang bisa diambil ilmu dari orang yang kesana kemari bahkan ke luar negeri, yang sebenarnya dia ini hanya apa? Bayaran. Dia dibayar orang. Sekaligus dia itu bisa dibilang menyelam sambil minum air. Yang katanya kalau tidak salah dia sedang membuat skripsi atau apalah. Apa yang bisa diambil dari orang semacam ini? Apa juga yang bisa diambil dari orang-orang yang sekarang itu menyeberang ke sana karena hanya urusan uang, urusan perut. Plus caci makinya masih ada. Klop kan dengan yang dulu dimusuhi tapi sekarang dibela. Orang-orang semacam itu tuh nggak layak untuk didengarkan kata-katanya, apalagi ilmunya. Ilmu apa? Ilmunya itu berdasarkan nafsu kok. Ilmu jika berdasarkan nafsu pasti salah larinya. Pandangannya juga salah. Walau sebenarnya ilmunya itu ada benarnya, tapi pelintirannya itu yang mengandung nafsu. Dibuat multafsir atau bahkan ditafsiri seakan-akan seperti ini loh. Ya beda jika memang berdasarkan nafsu, nafsu uang, nafsu keinginan tertentu. Ya. Makanya cukup sampai di sini soal Gus Bahak ini gitu loh. Udah saya duga mereka itu akan bertahan dengan cara diam. Walau mereka dari awal-awal sudah berusaha dengan cara persekusi tapi tidak berhasil. Karena apa? Dilawan. Kalau menggunakan cara persekusi pasti dilawan. Dan cara-cara yang bisa dibilang umum itu kan bertahan dengan cara diam. Menggunakan orang-orang lokal, orang-orang pribumi. Tetap gak akan berhasil. Apalagi misalkan dihantam dengan isu-isu pribumi. Orang-orang pribumi yang membela mereka itu udah ngalu sendiri kok mereka. Kalau yang gak malu biasanya itu tadi. Mungkin leluhurnya dulu itu ya andeknya Belanda. Makanya itu cukup sampai Gus Bahak saja. Jangan sampai terjebak. Dan saya lihat juga mereka pasti akan menggunakan cara-cara apa, ustadz-ustadz atau kiai atau gus orang-orang NU sendiri untuk menghantam orangnya. Dengan apa? Dengan pancingan, dengan silaturahmi. Berharap orang-orang kiai NU ini yang mungkin agak beda dengan mereka atau bisa dibilang kiai atau gus yang sangat terkenal ini membela mereka. Tetap blunder. Karena apa? Bacaannya itu bacaan lama. Dalam artian lama apa? Usang. Sedang ada orang kita nasab ini meneliti bacaan usang itu dibaca, di cross check dengan berbagai macam kitab, literatur dan lain sebagainya. Ternyata ketahuan sebenarnya begini loh. Itu kajian bacaannya juga banyak dan lebih banyak. Makanya saya harapkan ya kiai NU, gus-gus NU itu yang misalkan beda dengan Kiai Imad, mending belajar dulu dengan Kiai Imad. Bukanlah gak masalah orang belajar ke bahkan lawannya yang tidak suka juga gak masalah kok. Belajar yang lebih mudah juga gak masalah kok. Bukankah itu yang diajarkan Kiai NU dulu? Kita belajar ke siapa saja. Bahkan ke lawan juga bisa. Tapi niatnya benar-benar belajar.
bukan niat untuk menelikung, beda lagi itu pakai nafsu juga kalau begitu. Dan yang lucu mereka kan menggunakan Sayyid sekarang itu. Itu loh menandakan mereka tuh orang yang menggunakan segala cara mereka berani loh. Dari Habib jadi Sayyid, bayangin saja. Seberaninya itu mereka itu. Apalagi cuman pengakuan ini sejarah. Cara yang mereka pakai itu seperti berseragam. Sangat-sangat seragam. Dan bisa dipastikan cara-cara mereka nggak akan berhasil. Karena mereka menggunakan cara-cara yang tidak baik. Kalau ada yang mengatakan Kiai Madidin itu bukan ahli nasab, sebenarnya standar ahli nasab itu seperti apa? Sedangkan yang Rabithah Alawiyah siapa yang mengisbat? Siapa? Jika ada orang berbicara di Indonesia tidak ada ahli nasab, lalu siapa yang mengisbat nasabnya Rabithah? Habib itu loh, siapa? Yang jelas jangan sampai terulang lagi Kiai NU yang tenar hanya menjadi korban atau kena jebakan. Jangan. Apa yang diperjuangkan Kiai Madidin itu untuk siapa toh? Bukan untuk dirinya kok, bukan. Untuk rakyat, untuk negara ini. Walaupun terkesan klise, tapi nyatanya seperti itu. Wassalam.